Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas mengenai satu buah koin yang ini disebut sebagai Ethereum Killer. Bahkan bisa dibilang ini tuh Ethereum Killer number 1. Jadi pesaing utamanya dari Ethereum, yaitu koin Cardano. Dan di video ini kita akan bahas mengenai smart contract-nya ya, bagaimana progresnya dan bagaimana prospek ke depannya. Jadi gini, hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah bahwa dalam sistem progres smart contract dari si Cardano ini ada beberapa step yang dilakukan oleh Cardano. Jadi kayak gini ya, sekitar 2 bulan yang lalu Duta Kripto sempat mengupload video yang membahas tentang Cardano Testnet ya, atau Alonzo Testnet. Nah, Alonzo Testnet dari Cardano itu dilakukan bulan Mei kemarin. Dan sekarang kabarnya dia itu sudah masuk dalam tahap Testnet White, jadi Alonzo White. Sebelumnya itu kan masuk ke Alonzo Blue, kemudian naik ke Alonzo White, dan denger-denger nih, sekitar bulan Agustus itu akan sudah masuk ke Alonzo Purple, di mana ini merupakan testnet terakhir sebelum menuju ke Alonzo Mainnet. Nah, apa manfaatnya ketika Alonzo itu sudah masuk ke fase mainnet? Artinya, blockchain Cardano itu sudah siap digunakan sebagai tempat tinggal banyak aplikasi desentral, semacam Ethereum gitu ya. Cuma, dari segi skalabilitas itu Cardano lebih diunggulkan. Kita coba baca salah satu beritanya ya. Di sini saya kutip langsung dari situs voi.id. Melansir Coin Insider, jaringan proyek uji coba sebelumnya yang bernama Alonzo Blue. Jadi sebelumnya kan saya tekankan lagi, proyeknya Alonzo Blue ini merupakan tahapan dari testnet menuju mainnet Cardano, telah menghadirkan sejumlah fitur yang merupakan bagian dari eksekusi kontrak pintar atau smart contract. Namun, Alonzo Blue masih terbatas untuk sebagian kecil pengguna. Jadi, setiap testnet ini jumlah pengguna atau usernya itu sangat dibatasi ya. Berbeda kalau sudah masuk ke mainnet, ini kan sudah tak terbatas ya. Kita lanjutkan membaca. Kini pengguna Cardano telah menghadirkan Alonzo White yang memungkinkan hingga 500 pengguna yang bisa memvalidasi, staking, dan menggarap proyek sebagai tester pengembang. Di sisi lain, pengembang juga akan meningkatkan Alonzo hingga ke tahap Purple. Jadi, tidak hanya Alonzo Blue, kini Alonzo White kedepannya akan ada peningkatan Alonzo Purple yang merupakan testnet terakhir dalam fase pengembangan Cardano. Jadi ini benar-benar kita sebagai holder Cardano ya, mungkin kalian itu juga holder Cardano, karena secara komunitas Cardano itu termasuk koin yang kuat banget lah, komunitasnya itu sangat loyal ya. Itu bisa dilihat dari market Bitcoin kemarin yang itu turun parah, Cardano itu cepat recovery-nya. Dan ini kita tinggal menunggu dia masuk ke Purple yang kemungkinan ini tuh akan terjadi di akhir bulan Agustus. Saya baca beritanya sih seperti itu ya. Jadi mungkin sampai masuk ke fase Purple ini harga Cardano itu akan kecenderungannya itu naik. Karena ada sentimen positif terhadap Alonzo Purple ini. Apalagi setelah si Cardano masuk ke Alonzo Purple dan tinggal masuk ke fase mainnet. Kalau sudah masuk fase mainnet sih bisa dibilang ini udah tahap final dari pengembangan Cardano itu sendiri. Nah, bagi kalian yang bilang, Bang, kok ribet banget sih mau bikin smart contract? Kok ada tahap-tahapan kayak gini? Nah, ini tuh sebenarnya umum ya bro ya. Jadi saya kasih tahu kalian testnet dari Ethereum. Ini saya tunjukkan aja lah, biar kalian itu ngerti. Ini langsung saya cekkan di MetaMask ya. Jadi ketika kalian menggunakan wallet MetaMask, kalian akan melihat beberapa istilah ya. Ada
Harmston Test Network, Kovan Test Network, Rinkeby Test Network, dan lain-lain ya. Ini merupakan rangkaian testnet dari Ethereum sebelum dia itu masuk ke Ethereum mainnet. Jadi memang sebenarnya secara idealnya sebelum masuk ke tahap smart contract mainnet, semua blockchain itu akan membuat yang namanya sistem testnet. Nah, di testnet ini aplikasi-aplikasi itu dites apakah dia layak masuk ke dalam sistem mainnetnya. Kalau di testnet aja nggak layak, berarti dia itu nggak masuk ke sistem mainnetnya. Maka dari itu, kadang saya heran kalau dapat blockchain-blockchain yang itu nggak tahu progres testnetnya gimana, tapi ujuk-ujuk sudah masuk ke fase mainnet. So, kalau menurut pandangan saya pribadi, saat ini Cardano itu sedang banyak sentimen positif ya, dan hal ini bisa memicu kenaikan harga dari Cardano sendiri. Dan berdasarkan analisa saya, kemungkinan di bulan Agustus September nanti harga Cardano itu akan naik parah gitu ya. Mungkin tembus 2 dolaran. Mungkin seperti itu. Saya kan bukan dukun, bro. Cuma melihat dari sentimen positif yang sekarang sedang beredar dan potensi progres dari smart contract Cardano itu sendiri yang menurut saya sangat bagus. So, itu aja sih pembahasan mengenai Cardano, dan sebagai informasi, Cardano ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki jiwa investor ya. Karena secara long term Cardano ini dibangun oleh komunitas yang kuat banget, projectnya hebat, foundernya itu salah satu co-founder dari Ethereum. Jadi secara tim, secara fundamental itu kuat banget lah si Cardano ini. Silakan pertimbangkan jika kalian tertarik invest di Cardano. Tapi kalau kalian nggak suka Cardano ya nggak masalah ya. Karena biasanya orang-orang yang ngefans sama Ethereum atau ngefans sama BNB itu males banget sama Cardano. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu fanatik ya sama koin-koin. Kalau saya rasa koin itu bisa menghasilkan income ke depannya, bisa menghasilkan profit besar, ngapain coba fanatik-fanatik. Oke, don't forget like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bagi kalian tertarik ikut giveaway 1000 koin Zilliqa, link ada di description. Oke, see you.